Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau satu di dalam doa, kita mau mulai ibadah kita doa malam. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapak, atas segala penyertaan-Mu, atas segala perlindungan-Mu buat sepanjang hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dari pagi bahkan sampai malam Bapak, Engkau telah menjaga dan melindungi kami, bahkan Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk hari ini bisa datang kepada Engkau Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melihat setiap kerinduan kami. Kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kuasa-Mu itu turun atas kami, yang sakit disembuhkan Bapak. Di dalam permasalahan sungguh Engkau Allah yang akan membebaskan, bahkan memberikan pertolongan dalam hidup kami dan menghibur setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kasih-Mu yang terindah dalam hidup kami. Ya Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji syukur. Terima kasih Tuhan. Puji syukur. Buat kasih setia. Puji syukur. Pujilah nama-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Ku kagumi Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi.
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyilah bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar salammu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Haleluya. Glory. Bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu.
kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap kami. Maka Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Biarlah yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu perkataan-Mu Yesus, dan memberikan hikmat-Mu Bapa, sehingga kami boleh juga mendengar dan melakukan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, anak-anak semua? Tuhan Yesus baik. Semangat. Sehat. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk memeriksa kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah, ya, yang ada di luar kota, yang ada di dalam kota, yang ada dimanapun Bapak Ibu anak-anak berada, jemaat-jemaat yang saat ini bersama-sama dengan kami untuk menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita sebentar akan memeriksa kebenaran firman Tuhan. Baiklah, kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, Alkitab kita masing-masing, untuk kita dengan seksama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini akan saya sampaikan Bapak Ibu, anak-anak, firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan memeriksa dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Beberapa hari lagi kita mempersiapkan hidup kita untuk masuk di dalam hari Jumat Agung dan juga kematian Tuhan, atau lebih dulu hari kesengsaraan Tuhan, hari kematian Tuhan, bahkan hari kebangkitan Tuhan. Tetapi sebelumnya kita juga mempersiapkan hati, perasaan, pikiran kita, hidup kita juga untuk kita tetap, ya, dalam suasana kita mendekat kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, kita mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Hari ini kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-31. Baiklah, apabila kita sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Terus, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Katakan amin. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, ditampi seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Kita bersyukur kalau Simon, ya, ada yang mendoakan. Bahkan saya yakin pendoa syafaat yang unggul, pendoa syafaat yang sangat istimewa. Dan saya yakin pendoa syafaat ini, ya, tiada duanya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, untuk Simon, ya, supaya imanmu jangan gugur. Saya yakin kalau Tuhan Yesus berdoa untuk Simon supaya imannya jangan sampai gugur, doa itu juga saya yakin diperuntukkan untuk kita semua, dan kehendak daripada Tuhan Yesus supaya kita semua jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan, tidak ada satupun dari antara kita semua yang iman kita menjadi gugur. Katakan amin, ya, supaya tetap kuat. Iman kita juga tidak menjadi lemah, letih, lesu, ya, tidak
bergoyang-goyang, tidak bergoncang-goncang, tidak bergeser. Tetapi iman kita ini iman yang kuat, iman yang teguh, ya, iman yang berpijak, benar-benar pijakan kita itu satu, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada istilah goyang, goncang dalam hidup kita. Kita minta kekuatan Tuhan supaya dari awal start kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, dan kita mengatakan ya Aba, ya Bapa, atau kita percaya, mulut kita mengatakan, kita yakini dalam hati kita, Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Mulai dari saat itu sampai kita menutup mata, berjumpa dengan Mesias, berjumpa dengan anak Allah yang hidup, iman kita tidak akan bergeser. Katakan amin, puji Tuhan. Tetapi di sini dikatakan saudara-saudara, ya, puji Tuhan. Dan jikalau engkau sudah insaf, ya, berarti ada satu keinsafan, ada kesadaran, ada pertobatan. Bapak Ibu, hidup kita ada sepertinya itu bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dari jalan-jalan kita yang kotor, jalan-jalan kita yang gelap. Kita berbalik, kita insaf, kita sadar, kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu adalah terang dunia. Apabila kita datang kepada terang dunia, terang yang besar, maka saya yakin firman Tuhan akan tergenapi. Kamulah terang dunia juga, ya. Jadi Yesus itu terang dunia, tetapi anak-anaknya kita juga menjadi terang bagi sesama, ya. Puji Tuhan. Kalau kamu atau engkau sudah insaf, kuatkanlah. Siapa yang dikuatkan? Saudara-saudaramu atau kekasih-kekasih kita yang lain yang masih mengalami kelemahan dalam iman, mengalami kesunyian, ya, dalam iman, kesuaman dalam iman, ya. Kita kuatkan, kita tidak jemu-jemu, tapi kita berusaha lewat kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus, kita menguatkan saudara-saudara kita yang dalam kelemahan. Supaya apa? Tidak ada satupun di antara keluarga besar kita, bahkan kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita yang lain, atau saudara-saudara seiman kita yang hari-hari ini mengalami kelemahan, keletihan dalam imannya. Kita dorong, kita bangkitkan, kita ingatkan. Supaya apa? Supaya semuanya tidak ada yang gugur imannya, tetapi tetap kokoh, kuat, berdiri teguh di atas pijakan yang kuat, batu karang yang kuat. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lanjut lagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus kita akan melihat, ya, supaya apa? Ya, supaya setiap kehidupan anak-anak Tuhan, ya, kalau mengalami pencobaan dalam iman atau ujian iman, lah begitu tepatnya, ya. Saya katakan juga pencobaan yang kita alami di dunia ini, atau ujian yang kita alami di dunia ini. Ujian itu atau pencobaan itu tidak menjadikan diri kita ini gugur iman, jatuh iman kita, bergeser, tidak. Tetapi dengan adanya pencobaan, ujian yang kita alami, membawa diri ini semakin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin, ya. Puji Tuhan. Sepertinya ujian itu kita ini berpikir positif. Ujian itu tidak untuk menjatuhkan kita, tidak untuk melemahkan kita, tidak sama sekali. Justru kalau datang ujian, pencobaan atas hidup kita, semuanya itu menjadikan diri kita ini semakin kuat, naik level, ya, imannya itu naik tingkat. Katakan amin, puji Tuhan.
Ya, seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu anak-anak, ya Tuhan Yesus juga pada saat atau pada waktu itu mengalami yang namanya pencobaan. Ya, Tuhan Yesus mengalami pencobaan. Ya, kita anak-anaknya apabila mengalami pencobaan, siapa yang menjadi kiblat kita? Siapa yang menjadi teladan kita? Siapa yang menjadi contoh kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 kita akan membaca. Haleluya, puji Tuhan. Lukas pasal yang keempat ayat yang ketiga. Nanti kita akan loncat-loncat saja ya Bapak Ibu anak-anak. Lukas pasal 4 ayat yang ketiga kita akan baca. Haleluya. Kita akan membaca bersama-sama. Haleluya. Lukas pasal 4 ayat yang ketiga. Lukas pasal 4 kita baca dulu ayat yang ke-3, betul ya? 1, 2, 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lanjut sedikit. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Aduh, Tuhan Yesus juga ada pencobaan, dicobai oleh iblis. Ya, dicobai. Memang iblis itu ya sepertinya tukang coba, ya, tukang mencobai, tukang ya, ada tukang bangunan, ya, tukang apalagi banyak tukang itu yang memperbaiki mesin apa ya, tukang. Tapi spesial buat iblis, spesial kejelekannya itu tukang mencobai manusia. Loh, Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis. Dikatakan tadi kita sudah baca, lalu berkatalah iblis kepadanya. Oh, di sini. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Aduh, cek beraninya ya iblis itu. Suruhlah batu ini jadi roti. Nah, tapi Tuhan Yesus menang atas pencobaannya iblis. Tidak mendengar suaranya iblis. Bapak Ibu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita beri kesempatan kepada iblis. Ya, iblis ngomong apa aja lah. Tetapi kita punya power, punya satu kuasa untuk melawan dengan apa? Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan. Saya yakin iblis keok. Haleluya, ya. Asalkan kita tidak memberi celah, ya, kita tidak menuruti perkataannya iblis, tapi hidup kita ini hanya menuruti kebenaran firman Tuhan saja. Ya, di sini dikatakan jawab Yesus. Yesus menjawab kepadanya, pada iblis, ada tertulis. Berarti ini firman Tuhan ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, saya yakin manusia hidup ya bukan dari roti saja. Berarti ya, roti memang nasi kalau orang Indonesia lah ya, nasi atau roti begitu ya, itu bisa kita makan ya, bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi tubuh jasmani ini berapa lama kita hidup dalam dunia? Makanya Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Dari firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Allah. Pencobaan roti itu makanan. Jangan sampai Bapak Ibu anak-anak pada saat kita dicobai ya tentang makanan, bisa saja minuman, pakaian, ya, apalagi papan, ya. Terus kita menuruti apa yang menjadi perkataannya iblis. No, ya, kita tidak mau. Tetapi hidup kita ini, kata firman Tuhan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum dan pakai. Burung di udara dipelihara, bunga di padang didandani dengan indahnya. Apatah lagi hidup kita ini miliknya Tuhan. Biji matanya, anak-anaknya, saya yakin hidup kita pasti tidak diterlantarkan oleh Tuhan, tapi kita akan
secara sempurna. Saya yakin, seyakin-yakinnya firman Tuhan. Puji Tuhan, berarti dengan kata lain kita tidak boleh mendengar suara iblis pada saat pencobaan itu datang. Masalah apa yang menjadi makan, minum, pakai di dunia ini. Tetapi kita akan berkata firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Saya yakin kalau firman Tuhan kita taati, hari ini juga hidup Bapak, Ibu, anak-anak, kita semua yang ada di sini, pasti Tuhan akan pelihara dengan sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, kita baca pada ayat yang ke-7. Ayat 6 lebih dulu, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Baca bersama-sama, 2, 3. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Oh, ya luar biasa jahatnya si iblis. Saya tidak akan mengatakan baiknya iblis, tidak Bapak Ibu. Jahatnya iblis, ya, sebab iblis itu pencuri, ya. Bukankah langit, bumi, darat dan laut ini adalah milik daripada Tuhan? Emas, perak, semua itu milik Tuhan, sebab Tuhan yang menciptakan. Tapi di sini iblis itu ngaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku, ya, bahwa menipu, ya, mengaku-ngaku. Oh, bukankah semua yang ada dalam dunia ini miliknya? Bukankah iblis itu penipu? Penipu, pembohong. Bapak, pembohong itu iblis. Nah, di sini kita baca ayat ini aja sudah kita mengerti bahwa sebenarnya iblis itu, ya, raja pembohong dan mau bohongi, ya. Puji Tuhan, haleluya, segala pujiannya bagi Tuhan, ya. Tetapi saya yakin kita tidak akan mendengar suaranya iblis. Di sini dikatakan, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Bukankah yang patut disembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, ya. Tidak boleh menyembah siapapun di dunia ini kecuali Yesus Kristus yang patut, yang layak kita sembah. Dan satu saat seperti khotbah Bapak Gembala minggu lalu, seluruh dunia satu saat akan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sedangkan kepada malaikat saja kita tidak boleh menyembah, ya. Satu saat ada orang yang salah menyembah, ya. Untung yang disembah ini juga sadar, loh jangan menyembah aku, tapi sembahlah Allah yang maha kuasa, Allah yang esa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Salah menyembah, ya, salah menyembah. Tetapi saat ini kita tahu, Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara apa yang ada dalam dunia ini, ya, kekayaan, kehormatan, kedudukan, harta benda yang banyak, sehingga kita ini salah menyembah kepada siapa? Menyembah kepada iblis yang katanya mau memberikan harta kekayaan dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita sadar satu-satunya yang patut kita sembah itulah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Di sini dikatakan, ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Malam hari ini kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah kita berbakti untuk sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Inilah pijakan apabila pencobaan itu datang, ya, iming-iming dari iblis itu datang, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan Tuhan, hanya kepada Dialah, hanya kepada Tuhan sajalah kita menyembah dan berbakti.
Puji Tuhan. Yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-9. Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus juga dicobai seperti ini. Kita baca 2, 3. Kita akan baca ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari situ ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kira-kira bisa diinikan? Dikecilkan sedikit? Sebab terganggu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah pencobaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah pencobaan tentang kesombongan. Tentang kesombongan. Hati-hati dengan taburan atau bisikan iblis tentang kesombongan. Apabila kita menjadi tinggi hati dan sombong, itu tanda-tanda satu saat firman Tuhan mengatakan siapa yang sombong, siapa yang tinggi hati akan direndahkan. Tetapi yang merendahkan hatinya, rendah di hadapan Tuhan, tidak sombong dengan apa yang sekarang keberadaan kita sekarang ini. Hati kita tetap terjaga, kita tetap rendah hati. Satu saat jangan sampai keliru, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, apabila hari ini Bapak Ibu mungkin dikaruniai oleh Tuhan, diberkati dengan kecerdasan, dengan harta benda yang banyak, dengan kedudukan, kehormatan mungkin, ya, sepertinya ada kekuasaan, ada peninggian. Bapak Ibu, mari kita jaga hati kita. Kata firman Tuhan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa menjaga hati, kita tidak mendengar suara daripada iblis, ya, bisa saja ibu-ibu, ya, kita ini kalau mendengar suara iblis dikatakan padahal dari atas bisa dijatuhkan. Siapa yang tinggi hati akan jatuh. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Siapa yang rendah hati, ya, selalu andap asor, ya, rendah hati, ya, jaga hatinya. Ingat, apapun yang kita alami hari ini, mungkin kita belum mendapatkan harta yang berlimpah-limpah-limpah, kedudukan, mungkin kepandaian, masih kita ini dalam taraf untuk belajar semuanya. Mungkin tidak mempunyai harta benda yang seperti yang lain yang tidak. Mungkin kedudukan hari-hari ini belum kita raih. Tetapi ketahui kalau kita tetap menjaga hati kita, kita tetap dalam suasana kerendahan. Saya yakin, ketahui firman Tuhan, satu saat Tuhan akan meninggikan hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, itu ya yang bisa saya sampaikan tentang Tuhan Yesus mengalami pencobaan-pencobaan, tetapi Tuhan Yesus menang atas segala pencobaan. Tetapi hati-hati kalau hari ini Bapak Ibu merasa kuat, sepertinya imannya kuat, setiap kali iblis datang kita usir dalam nama Tuhan Yesus dengan firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Ingat ayat yang tadi, yang terakhir kita baca. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mari Bapak Ibu, kita tidak akan memberi waktu yang baik untuk iblis. Tetapi
tetapi kita mau memberi waktu kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memberi waktu yang terbaik untuk iblis, kita akan dibawa masuk dalam kesesatan atau ujungnya masuk dalam neraka. Tetapi kalau kita memberi waktu kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus, saya yakin perjalanan hidup kita selalu memberi waktu kita yang terbaik. Kita akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam situasi atau keadaan yang terang, semakin terang, semakin terang, seperti rembang tengah hari, dan akhirnya kita akan masuk dalam terang benderang. Bukan lampu di dunia listrik ini yang menerangi kita, bukan oblek Bapak Ibu, bukan lilin, tetapi apa? Terang daripada anak domba itu yang menerangi hidup kita untuk selama-lamanya. Lanjut sedikit lagi, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi pada saat kita ini tercobai, ya, jangan izinkan iblis menang dalam hidup kita. Ya, seperti ada tertulis, kita akan membaca Amsal pasal 24 ayat 16. Amsal pasal 24 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 24 ayat 16. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, siapakah orang fasik? Orang yang gugur imannya, orang yang tidak lagi beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang fasik, ya, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan lagi, ya. Orang itu akan roboh untuk selama-lamanya. Tetapi di sini 7 kali orang benar jatuh, maksudnya apa? Bisa mengalami pencobaan, tetapi kita akan menang dari pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh si setan atau iblis tadi. Dikatakan tidak akan jatuh tergeletak. Puji Tuhan, katakan amin. Segala puji hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, hari-hari ini saya katakan Bapak Ibu, ya, dengan adanya pandemi ini, ya, kita harus berhati-hati, harus waspada. Kita selalu berjaga-jaga. Sebab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-1 kita akan baca. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kekristenan kita semua. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai terjadi ayat ini atas hidup kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jangan sampai terjadi. Firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan meneguhkan dalam hidup kita, memberitahu kepada kita, menyadarkan kita bahwa Roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian. Kapan waktu kemudian? Ya, hari-hari ini dan nanti sampai dikatakan akhirnya akhir zaman. Di waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Ya, dikatakan ada orang yang akan murtad, Bapak. Dengan adanya pandemik ini, mari kita waspada, mari kita hati-hati. Jangan sampai kita dikategorikan menjadi orang yang murtad. Katakan amin. Tetapi kita akan sungguh-sungguh kita beriman kepada Tuhan. Lalu mengikuti roh-roh penyesat. Siapa roh-roh penyesat? Yang sudah saya bacakan tadi, yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Itulah setan-setan. Dikatakan roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Tadi itu ajaran setan, Bapak Ibu. Batu menjadi roti. Loh, apa kita ini tergantung ya dari roti, makanan-makanan yang ada ini? Tidak, tetapi firman Tuhan itu juga roti hidup yang sanggup untuk menguatkan kita menjadi manusia rohani, manusia jasmani yang sehat, kuat sampai Tuhan memanggil kita. Ya, puji Tuhan. Di sini nanti banyak yang akan mengikuti ajaran setan-setan, tapi dalam nama Tuhan Yesus
semua sepakat, kita tidak mengikuti ajaran sesat, ajaran setan-setan, tetapi kita akan mengikuti yang namanya satu hal, firman Allah yang akan kita ikuti sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, untuk menang diperlukan, untuk menang dari iblis diperlukan. Ada 3 saya sebutkan saja supaya kita ini tahan, kita kuat untuk menyerang balik atau kita menangkal perkataan setan-setan, ajaran setan-setan. Bagaimana? Yang pertama, kita harus seringkali atau suka hidup kita ini berdoa kepada Tuhan. Nomor 1, kita berdoa. Nomor 2, firman Tuhan harus ada dalam hidup kita. Yang nomor 3, Roh Kudus harus memenuhi hidup kita, menuntun hidup kita. Berdoa, Matius pasal 26 ayat 41. Ya, haleluya. Sedikit lagi, coba dibaca dengan Mas Matias, baca aja. Matius pasal 26 ayat 41, silakan. 26 ayat ke-41 demikian Ya. firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Nomor 1, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Sudah lama kita, ya banyak jemaat-jemaat yang hari-hari ini sepertinya berada di rumah, ibadah di rumah. Tetapi mari dalam kesempatan ini berjaga-jaga dan berdoa. Jangan suam, jangan padamkan roh yang ada dalam hidup kita untuk kita senantiasa berdoa, katakan amin. Yang kedua, harus kita tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14, silakan dibaca. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Puji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat ke-14 demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Katakan amin. Kalau firman Allah ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita, kita bisa mengalahkan si jahat. Si jahat yang kasih pencobaan tadi itu loh, yang menaburkan tentang kesesatan, ya memutarbalikkan firman Tuhan. Itulah iblis. Kita akan menang dari kuasa si jahat. 1 tadi apa? Hidup dalam doa. Jangan kurangi jam-jam doa. Yang kedua yaitu firman Allah harus kita pegang. Yang terakhir, Roh Kudus harus memenuhi hidup kita dan menuntun hidup kita. Kita baca Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk berdoa, menutup ibadah doa kita pada malam hari ini. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Roh Kudus menuntun hidup kita semua. Roh Kudus yang akan memimpin, Roh Kudus yang akan menguatkan hidup kita semua untuk kita melawan, menangkal, mengusir daripada kuasa penyesatan iblis yang akan membohongi kita, yang akan menyesatkan manusia. Tapi kita menang bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memuji satu pujian. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Ku dapat Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sana.
sorga, demi nama Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman Tuhan dan kami sadar bahwa hidup kami senantiasa berada dalam naungan-Mu saja ya Tuhan. Iblis berusaha untuk mengganggu kami, mencobai kami, berusaha untuk seperti menampi kami ya Tuhan. Seperti itu sudah terjadi pada Petrus, sudah terjadi pada Tuhan Yesus sendiri, di mana Dia senantiasa mengganggu supaya iman kami menjadi gugur, iman kami menjadi lemah, iman kami tidak berdiri tegak, mempercayai kepada Tuhan. Dan Tuhan, memang iblis sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Dia mencobai dan tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Walau demikian, dia nunggu kesempatan yang baik. Dia terus mengambil waktu, memperhatikan supaya kami ada waktu yang digunakan untuk dicobai oleh iblis. Iblis menunggu kesempatan, kapan waktunya, ada waktu yang baik mengganggu kami Tuhan, anak-anaknya. Oh umat Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kami solusi untuk kami dapat mengatasi pencobaan-pencobaan kekuatan iblis yang akan mengganggu kami. Tuhan telah berkata supaya kami tetap kuat dalam Tuhan kalau kami tetap terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Kami melekat dengan Tuhan sehingga Tuhan kami tidak mudah dicobai. Bahkan tidak saja itu, Tuhan juga ingin supaya kami senantiasa ada pergumulan dengan firman Allah. Sebab firman Tuhan menjadikan kami menjadi kuat untuk bisa menghadapi segala pencobaan-pencobaan yang datang dari iblis. Seperti Tuhan Yesus waktu dicobai juga dengan firman Tuhan, Dia menolak segala apa yang dikatakan iblis. Tuhan ajari kami juga supaya kami penuh firman Tuhan dan menghadapi gangguan-gangguan pencobaan dari iblis, ajaran-ajaran sesat yang akan disampaikan atau ajaran-ajaran yang buruk, tapi kami bisa mengerti firman-Mu sehingga kami tidak mudah jatuh, tidak mudah kami mengikuti nasihat iblis, tetapi Tuhan kami akan tetap kuat. Bahkan Tuhan Kau menolong kami dengan Roh Kudus-Nya, karena bukan kuat dan gagah kami, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan tolonglah Tuhan dengan 3 hal ini supaya Tuhan ada pada kami sehingga kami dapat mengatasi. Kami berkemenangan terus bersama Tuhan dan sampai kami masuk dalam kerajaan-Nya. Tolong Tuhan, Engkau beri pertolongan kepada kami supaya kami tidak lena dan kami dicobai, walaupun mungkin saat-saat tertentu kami bisa mengalami jatuh, tetapi Tuhan akan tetap menopang kami. Bahkan Tuhan tidak sampai tergeletak. Tuhan, 7 kali jatuh orang benar, 7 kali juga Engkau akan mengangkat kami. Kalau ada hari-hari ini anak-anak-Mu yang mengalami kejatuhan, Tuhan, mengalami masalah persoalan yang berat sehingga kami jauh dari Tuhan, ada kesempatan Tuhan Kau memberikan untuk kami bisa bangkit kembali, tidak terus menyerah kalah, tidak terus kami Tuhan jatuh tergeletak, tetapi ada kesempatan Tuhan mengulurkan tangannya dan supaya kami pegang tangannya, kembali kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami umat-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap tegak, berdiri teguh menghadapi segala masalah-masalah yang ada. Kami percaya hidup kami diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih firman-Mu sungguh luar biasa. Kami menjadi jelas supaya kami hati-hati di zaman sekarang ini. Kami tidak mau terlena dengan siasatnya iblis, dengan usahanya iblis, di mana nanti banyak orang akan menjadi undur dari Tuhan, menjadi lemah, menjadi jauh dari Tuhan, murtad. Tapi Tuhan kami adalah orang-orang yang terus membangun iman, membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun Roh Kudus hidup dalam kami, membangun
firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, pakailah hamba-Mu. Sekarang kami berdoa untuk umat-Mu supaya Tuhan diberi kekuatan. Umat Tuhan yang sakit jadikan sembuh oleh kuat kuasa biru Tuhan. Keluarga Pak Guntur supaya Tuhan berikan kesehatan, dan juga mbahnya Tuhan yang ada di Supiin, yang ada di Blitar, supaya Tuhan beri kekuatan, beri sehat, kembali pulih dengan sempurna ya Tuhan. Segala kekuatan Roh Kudus akan Tuhan diterimanya dalam nama Yesus. Tuhan jadikan kuat kakinya, jadi kuat dan kembali bisa berjalan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih baik Pak Guntur, Ibu Guntur, Tuhan sehatkan anaknya semua sehat. Terima kasih, dan anak-anakmu yang lain yang hari ini dalam sakit, supaya Tuhan menyehatkan, Tuhan menyembuhkan dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, biar setiap anak-anak Tuhan membangun Tuhan doa, berjaga dan berdoa terus, dan anak-anakmu membangun firman Tuhan, terus membaca, mendengar firman Tuhan, bahkan Tuhan menyimpan firman-Nya serta melakukan firman Tuhan. Supaya anak-anakmu Tuhan juga, Tuhan senantiasa memelihara Roh Kudus, tidak mengecewakan Roh Kudus, bahkan Roh Kudus terus terpelihara dalam hidup kami. Semakin kami menyatu dengan pribadi-Mu, manunggal dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga Tuhan Roh Kudus menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan juga menolong, Tuhan berkati. Tuhan hari-hari ini mengalami kesukaran, kesulitan, masalah COVID, tapi Tuhan tolonglah Tuhan, biarlah Tuhan umat-Mu Tuhan, bangsa Indonesia, dari presiden sampai kepada semua pendukung-pendukungnya, bahkan semua menteri-menterinya, para bagian kesehatan, juga di bagian keamanan. Tuhan tolong memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih TNI, Polri, Tuhan tolong, Tuhan kasih hikmat Tuhan, supaya semua ada keteraturan di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan bisa mengatasi COVID. Tuhan Kau tolong Tuhan, dokter-dokter atau profesor-profesor, supaya ada penemuan obat penangkal COVID ya Tuhan. Kasih hikmat Tuhan, sehingga semua bisa terjadi penurunan yang gratis dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang campur tangan. Kami percaya, lindungi negara kami Indonesia, lindungi Tuhan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang juga Indonesia ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan selamatkan semua, Tuhan lindungi semua, Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh menjadi makmur dan kembali dipulihkan Tuhan, penyakit ini disingkirkan, Tuhan kembali pulih, Tuhan ekonominya pulih, semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan, hari ini Tuhan memberkati kami, baik yang baru keluar, Ibu Sian, Tuhan juga berkati, beri sehat dengan sempurna, dan juga anak-anak-Mu yang saat ini sakit, supaya Tuhan juga menyembuhkan. Mamanya Mei, Tuhan juga jadikan sehat. Tuhan terima kasih, supaya sehat dan bisa beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Haryanto, Pak Haryono, Tuhan Kau tolong supaya diberi sehat, diberi kekuatan kembali sehat, terutama pada kakinya Tuhan. Pak Yohanes, Tuhan Kau juga tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehatkan baik Ibu Yohanes juga, Tuhan sehatkan. Terima kasih Ibu Samuel, Tuhan Kau juga berkati. Bu Kamto, Tuhan beri berkati yang sepuh-sepuh. Tuhan Bu Niko, Tuhan sehatkan Bu Budi, yang Basri, Tuhan sehatkan semua yang sepuh-sepuh ya Tuhan, supaya disehat dan bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang campur tangan Bapak Effendi, Bu Effendi, Tuhan juga tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang di luar kota, yang di luar pulau, Tuhan Kau tolong. Yang ada di Malang, yang ada di Jember, Purwodadi, Tuhan tolong Tuhan.
campur tangan ya Tuhan, bahkan yang ada di Bali, dimanapun Tuhan anak-anakmu berada, di Malaysia, oh Tuhan kau tolong Tuhan. Tuhan berikan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Mereka mengikuti Zoom, mengikuti streaming saat ini, Tuhan berkati semua. Kami bersyukur pada Tuhan. Yang susah Tuhan liburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupi semua Tuhan umat-Mu. Kami mau belajar taat pada firman Tuhan. Kami belajar mengikuti apa yang menjadi janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Berkati kami semua yang hadir, Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan penyertanya, lewat Kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang yang 2 kali. Yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom.